di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita sama-sama mengawali aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Faiz. Silakan Faiz. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa boleh. Anak-anak ibu gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Ada teman kita yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Syakira. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Syakira lekas sehat ya. Amin. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat yang baik ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajarannya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, lagu apa yang akan kita nyanyikan? Dan sama sampai menang ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, ya, terima kasih. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, ya, apakah masih ada sampah yang berserakan? Ada nggak di bawah kolong mejanya? Sudah bersih? Sudah. Ya, silakan dirapikan tempat duduknya. Ya. Nah, kalau sudah, berarti kita semua sudah siap untuk melakukan perjalanan belajar. Ya. Nah, anak-anak ibu, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ya akhlak tercela. Ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu akhlak tercela, bentuknya bagaimana, ya, ada baiknya kita bahas dulu apa sih tujuan pembelajaran dari akhlak tercela.
tercela. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan atau melalui kegiatan menyimak dan mengamati, ya, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna israf, makna tabzir, dan makna bakhil. Ya. Yang kedua, ya, melalui kegiatan diskusi diharapkan kalian mampu menguraikan bagaimana hikmah menghindari akhlak tercela. Dan yang ketiga, ya, melalui kegiatan refleksi, ya, diharapkan kalian nanti mampu menghindari bentuk-bentuk dari akhlak tercela. Paham anak-anak ibu? Paham. Ya. Nah, untuk mengawali materi kita kali ini, silahkan kalian amati tayangan video berikut ini, ya. Nah, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, ya, tayangan itu menjelaskan tentang bagaimana bahayanya, ya, sikap atau akhlak, ya, diantaranya yaitu tabzir dan bakhil. Nah, ya. Kemudian selain itu juga ada israf. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah israf. Ya. Nah, sebelum kita bahas israf, ya, anak-anak ibu semuanya, kalian semua kan menggunakan media sosial, ya. Nah, di media sosial itu pasti dijumpai yang namanya apa? Fenomena flexing. Nah, ya kan? Tahu flexing? Tahu FOMO. Nah, Rabu yang lalu, ya, kita sudah membahas atau mempelajari tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Ya. Nah, kita sudah belajar akhlak negatif yang biasa dilakukan oleh kalangan remaja. Ada bullying, ada tawuran, ya, ada menggunakan obat-obatan, kemudian ada apa lagi? Minum minuman keras, kemudian ada apa lagi? Free sex atau gaya hidup bebas, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku tercela juga, ya. Tapi bentuknya berbeda. Apa itu? Yang pertama adalah israf. Ya. Kalian sebagai pengguna media sosial, masing-masing punya media sosial kan? Punya. Nah, masing-masing punya akun IG? Punya. Nah, ada yang punya dan tidak. Ada yang memakai TikTok, ya kan? Ya. Ada yang memakai Facebook, masih ada? Masih. Ya. Nah, dalam fenomena media sosial saat ini banyak kita jumpai yang namanya apa? Ada gaya hidup flexing. Apa tadi flexing? Ya, kemudian gaya hidup apa lagi? FOMO, apa FOMO? Sama ya. Kemudian ada gaya hidup yang namanya frugal living, yaitu gaya hidup minimalis, ya kan?
gaya hidup yang saat ini marak di media sosial itu termasuk ya dari akhlak tercela yang akan kita bahas. Ya. Nah, jadi ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama bahasan kita adalah tentang israf. Ya. Israf ini berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu asal katanya apa? Israf. Tunjuk tangan yang tahu asal kata israf. Ayo, berapa? Israfa yusrifu israfan. Israfa yusrifu israfan. Apa artinya nak? Melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan israf itu adalah melampaui batas. Atau disebut juga dengan berlebih-lebihan. Paham sampai sini? Nah, israf ini seringkali kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak mengamati misalnya ya ketika akan melaksanakan sholat kita akan mengambil apa? Wudhu, kan? Nah, ada salah satu teman kita yang wudhu sampai basah semuanya, ya? Yang dibasuh muka, kaki dan sebagainya basah, kepalanya, rambut-rambutnya basah semua. Ya. Nah, itu adalah berlebih-lebihan dalam hal perilaku. Ya. Jadi, israf ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Nah, kita dilarang berlebih-lebihan tidak hanya dalam hal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi juga dalam hal ibadah. Ya. Coba ada nggak yang bisa ngasih contoh berlebih-lebihan dalam hal ibadah? Tunjuk tangan yang bisa. Ibu, Ya, usul silakan. Gimana contohnya? ada orang yang sholat, dia mengerjakan sholat tahajud, sholat hajat. Ya. Tapi karena udah kecapean, Ah, tidur, terus terlambat kesiangan sholat subuhnya. Oke. Ya. Nah, jadi betul yang dicontohkan oleh Kusnul, ya. Nah, dia sibuk sholat tahajud, sholat hajat, ya kan? Kemudian kecapean, ketiduran lagi. Pas waktunya sholat subuh dia kesiangan. Ya. Nah, jadi yang bagus itu bagaimana? Yang bagus adalah tidak berlebihan. Kita boleh sholat qiyamul lail itu bagus, ya. Tapi harus tahu waktu, ya. Dan tahu bagaimana kondisi fisik kita, ya. Jangan sholat sebanyak-banyaknya 20 rakaat, habis itu kakinya pegel, ya. Nah, nggak bisa ke masjid untuk sholat subuh. Ya, itu contoh berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Oke. Dan yang kedua, ya, perilaku akhlak tercela ini yaitu tabzir. Ya, tabzir ini adalah mengeluarkan sesuatu yang bukan haknya, alias Boros. alias Boros. banyak nggak kayak gitu di antara kalian? Banyak. Contohnya hobi mengoleksi mainan mobil-mobilan, ya. Tamiya misalnya, ada nggak yang kayak gitu? Ya, koleksinya udah banyak nih, satu lemari penuh. Tapi setiap kali lihat mobil Tamiya selalu ingin membeli, ya. Sedangkan yang menumpuk di dalam lemari itu tidak ada manfaat, hanya untuk dilihat saja, tidak digunakan untuk apa. Jadi dengan kata lain, tafsir ini adalah mengeluarkan sesuatu yang bukan haknya, yang kurang ada manfaatnya. Oke, paham? Kalau gitu, apa sih bedanya
Bu. Faiz. Israf dan takdir memiliki sama-sama sesuatu yang berlebihan. Ya. Tapi takdir mengeluarkan sesuatu yang berlebihan dan ke arah tidak ada manfaatnya, sedangkan israf ada manfaatnya. Oke. Jadi keduanya ini ya. Nah, garis besarnya atau benang merahnya adalah sama-sama berlebihan. Ya. Satu, berlebihan kepada sesuatu yang ada manfaatnya. Yang kedua, tafsir ini berlebihan kepada sesuatu yang cenderung tidak ada manfaatnya. Gitu. Ya. Jadi ibadah kan bermanfaat, ya kan? Nah, kemudian kalau tafsir dia mengoleksi sesuatu. Tunggu, padahal tidak ada manfaatnya. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat bakhil. Ya. Ada yang tahu apa itu bakhil? Tunjuk tangan. Nah. Lesti, apa itu bakhil, Lesti? Pelit. Pikir. Pelit. Ada yang pelit nggak di sini? Banyak. Ya. Apa? Ya. Nah, jadi bakhil ini sering juga disebut dengan pelit. Ya. Apa maksudnya? Menahan sesuatu ya, yang menjadi hak orang lain. Contohnya ya, menunda pembayaran gaji. Ya. Nah, di dalam Islam itu berikanlah upah sebelum kering-keringatnya. Ini enggak, nah kerjaannya sudah selesai, ya. Sudah 1 minggu berlalu tapi gajinya belum diterima. Nah, ya, nah itu namanya menunda hak orang lain. Paham? Untuk lebih semangatnya, ya kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, bisa? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bekerja gerakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kegiatan kita selanjutnya ini ya, saya akan membacakan ya SKPD pada masing-masing kelompok ya. Oke. Ya, ini adalah SKPD kelompok ya. Jadi nanti kalian bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian mengisi ya sesuai dengan analisanya. Setelah itu, setelah selesai nanti kalian akan mempresentasikan perwakilan satu kelompok satu. Paham? Mulai ya. Untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Silakan, siapa nih ketuanya? Ya. Kemudian kelompok 4 ya. Kelompok 4 dan yang terakhir adalah kelompok ya. Ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya ya. Nah, saya kasih waktu selama 15 menit ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan.
sediakan LKPD-nya. Ya. Gimana, udah selesai belum? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok? Oke. Kelompok 5. Oke, silakan. Siapa perwakilan kelompoknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan asesmen yang telah diberikan Ibu. Pertanyaannya nomor 1, sebagian aku yang beruntung dengan memiliki orang tua yang berkecukupan, maka segala kebutuhan akan selalu tercukupi. Namun kadang-kadang justru membuatnya berperilaku yang kurang baik. Dia sering meminta sesuatu yang melebihi kebutuhannya. Misalnya baru-baru ini minta dibelikan sepatu, padahal dia sudah memiliki 5 sepatu yang masih dalam kondisi bagus. Dia merengek-rengek, bahkan mengancam akan mogok sekolah apabila tidak dibelikan. Apa yang semestinya dilakukan orang tuanya sehingga dapat memperlaku anaknya dengan tepat dan anaknya dapat menghina penjelasan orang tuanya? Jawabannya, yang semestinya dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi nasihat kepada anaknya dengan cara yang lembut, juga mengajarkan kepada anaknya pentingnya untuk hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan kepada anak tentang dampak dari perilaku bebannya. Apakah ada yang bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Ya, Lesti. Jadi kita nggak boleh ya mengoleksi barang-barang tersebut. Mengoleksi barang-barang boleh saja, tapi mengoleksi barang sesuatu hal yang tidak bermanfaat itu tidak boleh. Karena barang-barang yang berlebihan itu tidak bermanfaat. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, ya. Perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 mau pergi duluan. Silakan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan asesmen yang telah diberikan Ibu. Suatu saat ada perdebatan antara dua remaja. Permasalahannya adalah kebiasaan atau perilaku salah satu remaja yang terlibat dalam perdebatan tersebut. Sering berbuku dengan menggunakan air yang berlebihan, sehingga ditegur oleh temannya. Namun dia tidak memberi teguran temannya tersebut. Bahkan dia marah-marah, dan akhirnya terjadi perdebatan yang serius. Bagaimana cara menjelaskan remaja yang menggunakan air wudhu berlebihan tersebut, sehingga dapat merubah kebiasaan buruknya dalam menggunakan air? Jawabannya, kita seharusnya menasihatinya dengan baik-baik kepada remaja tersebut dan menjelaskan kepadanya bahwa penggunaan air yang berlebihan itu adalah pemborosan, dan pemborosan itu tidak masuk ke dalam ajaran Islam. Itulah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan asesmen dari Ibu. Apa yang akan terjadi apabila seseorang memiliki perilaku batil dengan menggunakan analisis yang tepat? 1. Dijauhi oleh teman. 2. Banyak orang yang tidak suka. 3. Akan sulit meminta tolong kepada orang lain. 4. Rezekinya akan dipersempit oleh Allah. Yang 5, rusaknya hubungan sosial baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya, ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh perilaku tercela. Israf, contohnya 1. Menambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, sebab makanan secara berlebihan dapat menimbulkan hal yang buruk dalam organ tubuh manusia. 2. Bermewah-mewah dalam makanan, minuman, dan lainnya.
tercela takzir. 1. Membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. 2. Memasak atau membeli makanan lebih dari kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan. Contoh perilaku tercela bakhil. 1. Harta hanya untuk kepentingan sendiri. 2. Tidak mau bersedekah. 3. Jarang membantu fakir miskin. Oke, terima kasih Siva. Tepuk tangannya buat Siva. Silakan kalian buka link yang sudah saya bagikan di grup WA, ya. Soal waktunya sebelum berdiri, ya. Yang belum bisa masuk kodenya dari depan, ya. Oke, Bu. Mana? Yang mana? Setelah melakukan evaluasi, ya, nah kita akan menyimpulkan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita akan menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada materi kita kali ini? Lihat tangan. Siapa? Rafli. Silakan Rafli. Jadi kesimpulannya, israf adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat dari Allah, dan tabdzir membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan bakhil adalah menahan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Jadi kita boleh bersenang-senang asalkan tidak berlebihan. Begitu pula dengan menggunakan gaya hidup sederhana asalkan tidak menyiksa diri sendiri. Oke, bagus, ya. Nah, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Rafli. Anak-anak ibu, sebelum kita tutup materi pada pembelajaran kita kali ini, ya, ibu harap ada di antara kalian yang mau menyampaikan refleksi atas apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Siapa di antara kalian yang ingin menyampaikannya? Kalian mau? Ya, Mas Fadli, gimana nak? Sikap tercela seperti israf, takzir dan bakhil ketiganya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan atau hidup sewajarnya saja. Karena sikap tersebut dapat membawa kita terhadap perilaku dunia. Tidak? Ya. Oke, bagus sekali, ya. Nah, itu adalah refleksi yang disampaikan oleh Pak Gizi, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, atas pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kita jangan sampai berperilaku atau menggunakan perilaku gaya hidup yang berlebih-lebihan, foya-foya, ya. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk, ya, menggunakan gaya hidup sederhana walaupun kita mempunyai harta yang berlimpah. Nah, gaya hidup sederhana ini berbeda dengan bakhil alias pelit, ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
pada Rabu depan, ya. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.